Latar belakang. Pada tahun 1997, gejolak moneter di Indonesia cukup berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Terdepresiasinya nilai tukar, krisis likuiditas, suku bunga tinggi, dan kegagalan sektor finansial menandai terjadinya awal krisis yang memengaruhi secara signifikan kegiatan operasi perusahaan. Kondisi keuangan yang buruk menjadi sinyal awal kebangkrutan perusahaan. Namun, jika perusahaan dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, meski hanya membayar bunga pinjaman, maka perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap kewajibannya dan berusaha menjelaskan kesulitan keuangan yang dihadapi. Apabila manajemen mampu segera memenuhi kewajiban keuangannya, maka perusahaan lolos dari ancaman penutupan dan pembubaran perusahaan. Pihak kreditor diharapkan memberikan peninjauan kembali jadwal hutang perusahaan. Investor sangat berkepentingan mengetahui kondisi sebenarnya dalam perusahaan agar bisa menginvestasikan dananya dengan aman. Namun, pengukuran kinerja perusahaan tidak mudah dilakukan. Salah satu metode untuk mengukur kinerja perusahaan dengan benar adalah dalam mengelompokkan perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu financial distress dan non-financial distress. Dengan melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan, dapat mengetahui indikasi awal terhadap terjadinya financial distress yang mengakibatkan kegagalan usaha. Penelitian ini menggunakan kelompok industri makanan dan minuman karena kelompok tersebut memiliki perusahaan dengan tingkat financial distress tertinggi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara teknis sudah tidak dapat dipertahankan lagi, perlu secara dini diketahui oleh investor. Penelitian ini dimaksud untuk menjadi peringatan dini bagi perusahaan-perusahaan dalam mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi keuangan perusahaan yang berakibat pada kebangkrutan. Sehingga dalam penelitian ini, financial distress dapat diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya dengan menggunakan analisis diskriminan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul Analisis Diskriminan dalam memprediksi financial distress pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Jakarta tahun 2003. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio penilaian antara perusahaan financial distress dan non-financial distress pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Jakarta. Yang kedua, apakah rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio penilaian memiliki pengaruh dalam mengelompokkan perusahaan kategori financial distress dan financial non-distress. Yang ketiga, bagaimana model diskriminan yang terbentuk. Yang terakhir, bagaimana tingkat keakuratan dari model diskriminan yang diperoleh. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumus masalah tersebut, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas, dan rasio penilaian antara perusahaan financial distress dan non-financial distress pada industri makanan dan minuman di BEJ. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio penilaian memiliki pengaruh dalam mengelompokkan perusahaan kategori financial distress dan non-financial distress. Yang ketiga, untuk mengetahui model diskriminan yang terbentuk. Yang terakhir, untuk mengetahui tingkat keakuratan dari model diskriminan yang diperoleh. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk peneliti, manfaat bagi peneliti adalah peneliti mampu menerapkan ilmu yang dapat mengenai analisis diskriminan dengan program SPSS, sehingga dapat memantapkan pemahaman teritorial yang diperoleh. Yang kedua, manfaat yang bisa diambil bagi pembaca adalah memperkaya informasi bagi pelaku berusaha di Bursa Efek Jakarta dan membantu memperhati pasar modal dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pustaka dari hasil pengerjaan makalah kami. Yang pertama adalah mengenai financial distress. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. Artinya, perusahaan berada dalam posisi tidak aman dari ancaman kebangkrutan
atau kegagalan pada usaha perusahaan tersebut. Prediksi financial distress dengan analisis univariat bisa dilakukan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan mengalami kesulitan keuangan, berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Salah satu kelemahan analisis univariat adalah kemungkinan terjadinya konflik antara variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah ini, maka dikembangkan analisis multivariat dengan membuat kombinasi dari beberapa variabel keuangan ke dalam suatu model multivariat, di mana variabel bebasnya adalah rasio keuangan yang diperkirakan mempengaruhi kebangkrutan, sedangkan variabel tergantungnya adalah prediksi terjadinya financial distress. Menurut Yanuar pada tahun 2020, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi financial distress, yaitu restrukturisasi utang, menjual beberapa aset perusahaan dengan mempertimbangkan risiko jangka panjangnya, melakukan reorganisasi perusahaan, melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain yang memiliki kondisi keuangan sehat dan arus kas yang baik untuk membantu perusahaan dalam menghadapi financial distress dalam memulihkan keuangan dan menghindari kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai rasio keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan tradisional dikenal sebagai suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio-rasio keuangan untuk menilai performance dan status perusahaan. Hubungan-hubungan kuantitatif yang didapat dari hasil analisis dapat digunakan untuk mendiagnosa kelebihan dan kekurangan kinerja perusahaan. Terdapat 8 kategori rasio keuangan sebagai berikut. Short-term liquidity, long-term solvency, profitability, productivity, indebtedness, leverage, return on investment, dan yang terakhir ada equity. Selanjutnya adalah mengenai metode multivariat. Analisis multivariat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel secara bersamaan. Jika hasil pengamatan tersebut merupakan kumpulan beberapa variabel random yang saling berkorelasi, maka diperlukan sebuah metode untuk menganalisis gejala yang mungkin terjadi dari data hasil pengukuran tersebut, yaitu analisis multivariat. Salah satu analisis multivariat adalah analisis diskriminan, di mana metode analisis diskriminan kami pakai dalam mengerjakan makalah ini. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode multivariat yang bertujuan untuk menghubungkan satu variabel respon yang bersifat kategorik dengan satu atau lebih variabel prediktor fungsi diskriminan. Analisis diskriminan digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan. Yang pertama, variabel bebas berdistribusi normal multivariat, dan di antara variabel bebas tidak ada multikolinearitas. Di samping itu, ada beberapa tahap dalam melakukan pengujian menggunakan metode analisis diskriminan. Sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah, selanjutnya adalah menentukan koefisien fungsi diskriminan. Kemudian, terdapat dua metode dasar yang dapat digunakan untuk menentukan pembuatan fungsi diskriminan, yaitu yang pertama ada simultaneous estimation, yang kedua ada stepwise estimation. Dalam penelitian yang kami lakukan, metode dasar yang digunakan adalah stepwise estimation. Selanjutnya adalah menginterpretasikan output dari analisis diskriminan. Selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi dan uji validitas fungsi diskriminan. Baik, untuk bab 3 akan saya lanjutkan, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data yang ada bersumber dari sebuah skripsi dengan judul Analisis Diskriminan dalam Memprediksi Financial Distress pada Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Jakarta tahun 2003 oleh Tommy Ardianto dari Universitas Airlangga pada tahun 2006. Data yang diambil berupa data mengenai laporan keuangan perusahaan yang diteliti sampai periode 31 Desember 2002 dan kemudian disusun dalam bentuk rasio-rasio keuangan. Untuk yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam model analisis diskriminan terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama variabel dependen, yaitu kategori perusahaan financial distress dan kategori perusahaan non-financial distress dengan pengelompokan mengacu pada ROS 1996. Pengelompokan dalam kategori financial distress dengan ekuitas negatif merupakan kelompok 1
dan perusahaan dalam kategori non-financial distress dengan ekuitas positif merupakan kelompok 2. Selanjutnya untuk variabel independen terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan diambil dari laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi perusahaan per 31 Desember 2002. Variabel-variabel independen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, short-term liquidity diukur dengan current asset to current liabilities, di mana ini merupakan X1. Kemudian long-term liquidity diukur dengan current asset to total liabilities untuk X2. Yang ketiga, productivity diukur dengan working capital to total asset untuk X3. Kemudian indebtedness diukur dengan total liabilities to current asset untuk X4. Yang kelima, investment intensiveness diukur dengan sales to fixed asset untuk X5. Dan yang keenam, leverage diukur dengan total liabilities to total asset untuk X6. Kemudian return on investment diukur dengan net income to total asset untuk X7. Dan activity diukur dengan sales to current liabilities untuk X8. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Tahapan dalam melakukan analisis diskriminan dalam makalah ini dibantu dengan software R dan software SPSS. Langkah-langkah dalam menganalisisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguji asumsi dasar dalam analisis diskriminan, yaitu uji normalitas multivariat, uji kesamaan matriks varian dan covariance, uji korelasi antar variabel independen. Untuk yang kedua itu mengidentifikasi variabel diskriminan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara grup atau kategori untuk setiap variabel independen. Dan yang ketiga yaitu melakukan analisis diskriminan menggunakan stepwise method dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel independen yang signifikan dan dapat masuk ke dalam model diskriminan. Yang kedua, melakukan analisis keeratan hubungan diskriminan skor dengan variabel independen. Yang ketiga, menentukan nilai signifikansi dari fungsi diskriminan. Yang keempat, melakukan analisis hubungan variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk melalui struktur matriks. Yang kelima, menentukan fungsi diskriminan. Dan yang keenam, melakukan analisis untuk menentukan apakah model diskriminan layak digunakan atau tidak. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Data merupakan data sekunder yang diambil dari skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang berjudul Analisis Diskriminan dalam Memprediksi Financial Distress pada Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Jakarta tahun 2003 yang ditulis oleh Tommy Ardianto pada tahun 2006. Namun, di dalam makalah ini ada beberapa data yang kami hapus karena terdapat outlier pada 5 data. Kami juga menghapus satu variabel yaitu profitability karena tidak memenuhi asumsi normalitas data. Data sebelum dan sesudah dilakukan penghapusan dapat dilihat di lampiran. Selanjutnya ada uji asumsi analisis diskriminan. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas pada variabel independen bisa dilakukan dengan menggunakan Shapiro-Wilk multivariate normality test yang tersedia pada software R. Asumsi yang harus terpenuhi adalah variabel independen harus berdistribusi normal multivariat. Dengan hipotesis yaitu H0 variabel independen berdistribusi normal multivariat, dan yang satu adalah variabel independen tidak berdistribusi normal multivariat. Dengan kaidah pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi lebih dari alfa yaitu 0,05 maka terima H0, dan jika signifikansi kurang dari alfa yaitu 0,05 maka tolak H0. Dan setelah melakukan uji normalitas pada masing-masing variabel independen diperoleh p-value seperti pada tabel 4.1. Kemudian keputusan dan kesimpulannya yaitu dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai p-value lebih dari 0,05 sehingga tidak dapat menolak H0. Artinya variabel-variabel independen berdistribusi normal multivariat. Jadi variabel independen tersebut memenuhi asumsi dan dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Untuk selanjutnya ada uji kesamaan matriks varian kovarian. Pengujian dilakukan untuk menganalisis kesamaan matriks varian kovarian dengan menggunakan uji Box-M. Asumsi yang harus terpenuhi adalah grup antar variabel dependen memiliki kesamaan matriks varian kovarian dengan hipotesis yaitu H0. Grup antar variabel dependen distress dan non-distress memiliki matriks varian covariance yang sama,
dan H0 yaitu grup antar variabel dependent distress dan non-distress memiliki matriks varians covariance berbeda. Dengan kaidah pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka terima H0, dan jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka tolak H0. Kemudian diperoleh output seperti pada tabel 4.2 yaitu 0,201, sehingga keputusan dan kesimpulannya yaitu dari tabel 4.2 diperoleh nilai test value lebih dari 0,05 sehingga tidak dapat menolak H0. Artinya grup antar variabel dependent distress dan non-distress memiliki matriks varian covarian yang sama atau asumsi untuk melanjutkan analisis diskriminan terpenuhi. Lalu ada uji korelasi antar variabel independen. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah ada multikolineritas pada data. Asumsi yang harus terpenuhi adalah tidak ada korelasi antara dua variabel independen. Dengan hipotesis yaitu H0 ada korelasi antar variabel independen dan H1 tidak ada korelasi antar variabel independen. Dengan kaidah pengambilan keputusan yaitu jika mutlak dari nilai korelasi lebih dari 0,5 maka terima H0, dan jika mutlak dari nilai korelasi kurang dari 0,5 maka tolak H0. Dan diperoleh output seperti pada tabel 4.3, dan keputusan dan kesimpulannya yaitu dari tabel 4.3 diperoleh 8 korelasi dari 28 korelasi antar variabel independen. Kesimpulannya terdapat 8 korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ada multikolineritas pada data. Namun karena hanya sebagian kecil saja yang memiliki korelasi antar variabel, maka asumsi tidak ada multikolineritas dapat diterima. Baik, untuk bab 4 selanjutnya yaitu identifikasi variabel diskriminan. Identifikasi variabel diskriminan bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar grup atau kategori untuk setiap variabel independen, sehingga layak digunakan untuk analisis diskriminan selanjutnya. Adapun yang pertama yaitu hipotesisnya, di mana H0 tidak ada perbedaan antar kategori yang disebabkan variabel independen, atau variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengkategorian distress dan non-distress. Untuk H1-nya ada perbedaan antar kategori yang disebabkan variabel independen atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengkategorian distress dan non-distress. Untuk selanjutnya yaitu kaidah pengambilan keputusan. Jika signifikansi atau p-value lebih dari alfa 5%, maka terima H0. Sedangkan jika signifikansi atau p-value kurang dari alfa 5%, maka tolak H0. Adapun hasil outputnya diperoleh yaitu test of equality of group means-nya. Ini dapat kita putuskan dan simpulkan dari tabel 4.4, kita peroleh bahwa nilai signifikansi atau p-value yang kurang dari alfa 5% yaitu X1 sebesar 0,023, X6 0,000 dan X8 0,011, sehingga diputuskan tolak H0. Dari analisis tersebut dapat kita ketahui bahwa dari ke-8 variabel hanya terdapat 3 variabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antar kategori. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang layak digunakan untuk analisis diskriminan yaitu X1 atau short term liquidity, X6 leverage, dan X8 activity. Selanjutnya yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah proses pembuatan fungsi diskriminan. Pendekatan yang dilakukan untuk membuat fungsi diskriminan adalah stepwise method.
di mana variabel independen dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Pada proses ini, ada kemungkinan pembuangan satu atau lebih variabel independen yang dianggap kurang berpengaruh. Langkah-langkahnya yang pertama, proses menentukan variabel. Variabel yang terbentuk merupakan variabel yang signifikan dan dapat dimasukkan dalam persamaan diskriminan. Oleh karena proses pendekatannya menggunakan stepwise method, maka akan dimulai dengan melihat variabel yang mempunyai F2 enter terbesar. Oke. Hasil output dari tabel 4.5 variabel not in the analysis dapat kita putuskan dan simpulkan bahwa variabel X6 atau leverage adalah variabel yang masuk ke dalam model diskriminan karena mempunyai nilai F2 enter yang terbesar yaitu sebesar 50,254. Oleh karena itu, didapatkan variabel yang terdapat pada model diskriminan adalah sebagai berikut. Dilihat dari tabel 4.6 yaitu variabel in the analysis, kita peroleh hasil output sebagai berikut. Dan ada Wilks lambda juga sebesar p-value-nya 0,000. Dari tabel tersebut, 4.6 diperoleh satu variabel yang tetap dalam model yaitu X6 leverage. Sedangkan tabel 4.7 tadi menunjukkan perubahan nilai lambda dan nilai uji F dalam tahapan. P-value untuk tahap yang pertama adalah 0,000 yang artinya kurang dari alfa 5%. Hal ini berarti bahwa sampai tahap pertama variabel independen masuk semua dalam model dan menimbulkan perbedaan signifikan antar kategori. Selanjutnya yaitu terkait keeratan hubungan diskriminan skor dengan variabel independen. Pengukuran keeratan hubungan antara diskriminan skor dengan kategori perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.8. Ukuran skala asosiasi adalah 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai canonical correlation, maka semakin baik fungsi diskriminan menjelaskan variabel yang diamati. Dapat kita lihat hasil outputnya pada tabel 4.8 yaitu eigenvalues. Kita lihat bahwa canonical correlation-nya sebesar 0,906. Berdasarkan tabel tersebut, tabel 4.8 diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,906 yang menunjukkan hubungan antara diskriminan skor dengan kategori perusahaan sangat tinggi, mendekati 1. Nilai kuadrat dari canonical correlation yaitu 0,820836 menunjukkan bahwa varians dari variabel dependen yang dapat dijelaskan dari model diskriminan yaitu sebesar 82,0836%. Tentukan signifikansi fungsi diskriminan. Signifikansi fungsi diskriminan dapat diketahui melalui nilai Wilks lambda. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua kategori, H1-nya terdapat perbedaan rata-rata antara dua kategori. Kaidah pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi besar dari alfa 5%, maka terima H0. Jika signifikansi kecil dari alfa 5%, maka tolak H0. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.9 merupakan hasil dari perhitungan SPSS. Kemudian dari tabel 4.9 ini diperoleh bahwa nilai p-value atau nilai signifikansinya adalah 0. Karena nilai p-value kecil dari 5%, maka dapat menolak H0 dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kategori perusahaan berdasarkan variabel dan fungsi yang digunakan. Selanjutnya, struktur matriks. Struktur matriks menjelaskan hubungan variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Struktur matriks yang terbentuk adalah seperti pada tabel 4.10.
Berdasarkan tabel 4.10, variabel leverage atau X6 merupakan variabel yang paling erat hubungannya dengan fungsi diskriminan, di mana nilainya adalah 1. Sedangkan variabel dengan subskrip A tidak dimasukkan ke dalam model dan fungsi diskriminan. Tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa variabel leverage atau X6 memberikan perbedaan di antara kategori perusahaan sebesar 100%. Selanjutnya, fungsi diskriminan. Kegunaan fungsi diskriminan adalah untuk mengetahui sebuah case masuk grup yang satu ataukah tergolong pada grup yang lainnya. Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh hasilnya seperti pada tabel 4.11. Nah, dari tabel 4.11 ini diperoleh fungsi diskriminannya, yaitu Z sama dengan min 4,784 tambah 7,613 Y1, dengan Y1-nya adalah variabel leverage. Selanjutnya dilihat pada tabel 4.12 yang merupakan function at group centroid. Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa terdapat dua kategori yang berbeda, yaitu kategori distress dengan centroid atau rata-rata kelompoknya positif dan kategori non-distress dengan centroid negatif. Selain fungsi diskriminan, dengan dipilihnya Fisher function koefisien pada proses analisis, maka akan terbentuk koefisien fungsi klasifikasi seperti pada tabel 4.13. Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa kategori distress memiliki fungsi linear terbesar untuk rasio keuangan leverage. Artinya, variabel rasio keuangan leverage untuk kategori distress berkontribusi lebih besar dalam klasifikasi anggota grup atau kategori apabila dibandingkan dengan kategori non-distress. Kemudian, ketepatan prediksi. Setelah fungsi diskriminan diperoleh, maka dilanjutkan dengan pengujian klasifikasi fungsi diskriminan untuk menentukan apakah model diskriminan layak digunakan atau tidak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.14. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa semua data ketika sebelum dan sesudah dilakukan pengklasifikasian fungsi diskriminannya tetap berada di masing-masing kategori, yaitu kategori distress tetap sebanyak 3 perusahaan dan kategori non-distress sebanyak 10 perusahaan. Dengan demikian, ketepatan prediksi dari model adalah 100%. Model diskriminan layak digunakan untuk analisis diskriminan karena diperoleh angka ketepatan yang sangat tinggi, yaitu 100%. Setelah terbukti bahwa fungsi diskriminan mempunyai ketepatan prediksi yang tinggi, maka fungsi diskriminan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasi kasus apakah suatu perusahaan termasuk ke dalam kategori distress atau non-distress. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan perhitungan menggunakan analisis diskriminan untuk menguji hipotesis pertama, diperoleh hasil p-value sebesar 0,000 sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio penilaian antara perusahaan finansial distress dan non-finansial distress pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Jakarta. Yang kedua, kategori distress memiliki fungsi linear terbesar untuk rasio keuangan leverage. Artinya, variabel rasio keuangan leverage untuk kategori distress berkontribusi lebih besar dalam klasifikasi anggota grup atau kategori apabila dibandingkan dengan kategori non-distress. Yang ketiga, kegunaan model diskriminan adalah untuk mengetahui sebuah case masuk grup yang satu ataukah tergolong pada grup yang lainnya. Dalam penelitian ini, diperoleh model diskriminannya adalah Z sama dengan min 4,784 ditambah 7,613 Y1 dengan Y1 adalah variabel leverage. Yang keempat, model diskriminan layak digunakan untuk analisis diskriminan karena diperoleh angka ketetapan yang sangat tinggi yaitu 100%. Setelah terbukti bahwa fungsi diskriminan mempunyai ketetapan prediksi yang tinggi, maka fungsi diskriminan dapat digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasikan kasus apakah suatu perusahaan termasuk ke dalam kategori distress atau non-distress. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain yang memiliki kontribusi dalam membedakan perusahaan yang berada dalam keadaan finansial distress dan non-finansial distress.